Halo pemirsa Dama TV, salam jumpa. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita selalu menjaga pikiran dan hati kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dama TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini, Manage Your Mind membahas tema yaitu sabar dalam menghadapi perkembangan zaman dengan berpedoman kepada Al-Quran. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang serba cepat dan penuh tantangan, kesabaran menjadi kunci utama untuk tetap teguh dalam prinsip dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan sabar kita bisa menghadapi tantangan, tetap berpegang pada ajarannya dan menjadi pribadi yang lebih baik." Untuk membahas tema yang luar biasa tersebut, pemirsa Dama TV sudah hadir di Studio Dama TV. Langsung saja sapa yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Mahpur. Beliau merupakan dosen psikologi sosial UIN Maliki Kota Malang dan Presidium Agama Islam Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Ya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bagaimana kabarnya Bapak Mahpur? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Luar biasa Bapak ya. Tetap semangat ya Bapak ya pada kesempatan kali ini, walaupun malam hari tetap Ya, harus selalu semangat. Bapak, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di sini. Sama-sama. Sudah mau untuk berbagi dan berkenan untuk memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa terkait tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu sabar dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang dengan berpedoman kepada Al-Quran. Ya Bapak, sebelumnya boleh menyapa pemirsa Dama TV terlebih dahulu Bapak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, pemirsa Dama TV. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Bapak, langsung saja pada kesempatan kali ini kita diskusi ya. Ini tadi pada saat opening ini ada kata-kata yang bagus ya. Menurut dalam surat Al-Baqarah ayat 153 disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan sabar kita bisa menghadapi tantangan, tetap berpegang pada ajarannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, ini selalu sabar ya Bapak ya. Selalu sabar. Episode sebelum-sebelumnya Bapak sudah menyampaikan bahwa sabar itu sebetulnya tidak ada batasan. Ya. Iya, betul ya Pak ya. Ini Ya, harus selalu ditambah, satu tambah Selalu satu, dua tambah satu, begitu Pak. Tidak ya. boleh minus satu. Iya, harus selalu bertambah ya Pak ya. Bertambah, Nah, pertanyaan saya pertama ini Bapak, apa makna sabar menurut Al-Quran dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Boleh dijelaskan Bapak Mahpur? Ya, jadi sabar sudah banyak kajian sebenarnya. Saya meringkas saja dari beberapa kajian, termasuk ini kajian dari profesor saya dulu terkait dengan sabar yang dulu juga menjadi pembimbing saya, bahwa sabar itu diturunkan menjadi banyak istilah. Kalau secara ini ya, pemahaman kita dalam keseharian atau di Al-Quran itu sendiri. Jadi sabar itu tidak hanya sabar, tapi sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa pahami dari sabar itu. Yang pertama adalah pengendalian diri. Jadi semacam kalau di kuda itu apa namanya, atau Berpacu. ini ada kendalinya. Ada kendalinya. Jadi bagaimana kita tidak terlalu gegabah untuk untuk menghadapi sesuatu atau untuk menjadikan kita meraih sesuatu gitu. Jadi proses pengendalian diri. Selain itu juga ada proses yang namanya bertumbuh terus-menerus. Tanpa henti, tanpa pantang menyerah. Maka di antara istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran, salah satunya adalah tadi, kita harus gigih. Bahkan di dalam kesabaran ini ada kekuatan yang luar biasa, yang mana memang karena ini yang istilahnya adalah gigih, ulet,
untuk mencapai satu tujuan, maka kita harus bersabar. Apalagi di zaman yang penuh kompetisi, penuh pencitraan dan sebagainya. Pertandingan di sini hari ini kan sangat terbuka sekali. Maka kita sebenarnya tetap harus bersabar, tetap dalam kendali bahwa kita tidak terpengaruh dengan sesuatu yang ada di luar sana atau sesuatu yang hari ini kita bisa akses secara bebas. Maka kita perlu mengendalikan diri dan tetap prinsipnya adalah wassalah tadi jadi wasta'inu bis-sabri wassalah tadi istilahnya. Jadi mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya sabar dan sholat. Sholat itu kan istilahnya doa juga kan. Jadi tetap kita selalu menyeimbangkan bahwa teknik kendali kita adalah sabar. Sabar itu selalu berusaha untuk melonggarkan hati dan pikiran kita yang ukurannya kalau tadi 1 tambah 1 2, kalau sabar maka harus tambah 1 lagi menjadi 3. Kalau nanti kurang lagi ya tambah lagi. Dan itu tidak boleh dikurangi. Misalnya 1 tambah 1 dikurangi 1, nah ini menjadi tetap 1. Nah ini menjadi kita istilahnya tidak sabar gitu. Jadi menurut saya bahwa sabar adalah bagian dari upaya kita untuk teguh. Jadi orang teguh, ulet ini kan selalu ada jalan saja, selalu ada jalan. Karena kita tidak terganggu dengan penggerogotan diri kita, pikiran kita dari yang namanya menyerah, keluh kesah, atau kalau misalnya dulu kita pernah mendiskusikan terkait dengan ujian dan cobaan, maka sabar adalah masih ada kesempatan 1 lagi, masih ada kesempatan lagi. Jadi terus bertumpu pada optimisme sehingga kita tidak mudah terlukai. Itulah yang kemudian sabar menjadi istimewa gitu. Oleh karenanya bagaimana kita dengan sabar ini dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa kita perlu untuk merasakan bahwa kita kadang hidup enak, kadang hidup tidak enak. Ketika kita sabar, enak pun juga senang, tidak enak pun juga tidak menggerutu begitu, atau tidak merugi, tetapi tetap pikiran kita itu selalu terbuka begitu. Dalam kondisi seperti apa Bapak kita diwajibkan untuk bersabar? Menurut saya dalam kondisi apapun, terutama dalam kondisi menghadapi situasi-situasi sulit, menurut saya itu butuh yang namanya kesabaran. Contohnya begini, ini saya kuliah nggak selesai-selesai, saya begitu, nggak selesai-selesai karena ya banyak tuntutan, banyak pekerjaan yang harus dibagi. Tapi dengan sabar kita bisa keluar dari keluhan-keluhan itu, bisa keluar dari kesulitan-kesulitan, bisa keluar dari keterbatasan-keterbatasan. Maka menurut saya sabar adalah hal penting di dalam menghadapi situasi sulit atau situasi yang hari ini barangkali serba cepat, yang kita kadang sulit menyesuaikan diri, sulit mengejar. Maka sabar bisa mengukur bahwa kita butuh berjuang seperti apa, kita perlu belajar seperti apa, sehingga orang Jawa mengatakan ora cupet. Nah, ora cupet, jadi hatinya nggak sempit, pikirannya nggak sempit. Nah, itu salah satu bagian dari kita bagaimana sabar ini menjadi salah satu bagian dari hal penting menghadapi apa gitu ya. Menurut saya menghadapi kesulitan yang paling penting itu. Apalagi di zaman sekarang ini perkembangan zamannya kan terlalu drastis bagi saya ya. Ini juga harus sabar Bapak ya menghadapi perkembangan zaman tersebut ya. Iya, jadi contohnya keluhan-keluhan misalnya teknologi hari ini menjamur banget, keluhan teknologi. Bagaimana misalnya kok anak zaman sekarang begini ya? Anak zaman sekarang tidak seperti zaman saya dulu misalnya gitu. Sekarang sudah mainnya HP semuanya, sudah interaksinya dengan HP, sehingga orang kemudian merasa terabaikan gitu, secara fisik. Nah, kita juga harus memaklumi. Jadi menurut saya orang yang sabar di dalam situasi yang hari ini
sering dikeluhkan terkait dengan pencemaran teknologi dan interaksi manusia. Iya. Kesabaran ini adalah salah satu bagian untuk istilahnya kita harus mau dan mampu menerima kenyataan ini dan kemudian bisa menawarkan hal-hal yang barangkali bisa menjadi alternatif untuk kita bisa menyesuaikan dengan kehidupan kita hari ini. Hari ini seperti itu, dan kebutuhan kita terkait dengan teknologi saja juga menjadikan kita harus menambah budget. Nah, menambah budget sehingga bebannya semakin tinggi. Nah, kalau kita bersabar bukan berarti bahwa kita harus boros, tetapi ya itulah kebutuhan, dan berarti kita juga harus berjuang dengan ulet karena kebutuhan kita hari ini juga menambah pada ini tadi ya income atau bukan income, beban pengeluaran yang semakin tinggi gitu. Nah, ini juga penting untuk kita bagaimana kesabaran di hari ini sudah semakin dituntut lebih luas juga. Apalagi informasi-informasi hari ini bisa menjadikan kita pusing, pusing. Terlalu banyak informasi. Sehingga kalau kita nggak siap, maka ya kita terpapar dengan toksit. Makanya sebenarnya sabar ini juga ada kaitannya dengan tata kelola emosi kita untuk tidak mudah mereaksi dengan marah, mereaksi dengan emosional. Kemudian kalau orang memaki, kita ikut memaki, begitu. Kalau orang marah, kita ikut marah, begitu. Kalau orang ikut geger, juga ikut geger. Nah, ini di dunia ini sentuhan-sentuhan yang membuat kita emosional ini juga semakin banyak. Gitu. Selain kebutuhan tadi, yang menurut saya juga penting untuk kita sikapi dengan kelola atau kendali diri ini. Kendali diri ya Bapak ya. Baik Bapak, kita tahan dulu ya, kita masih akan berbincang-bincang lagi, tapi setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bapak Dr. Muhammad Mahpur. Beliau merupakan dosen psikologi sosial UIN Maliki Kota Malang dan Presidium Agama Islam Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu sabar dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang dengan berpedoman kepada Al-Quran. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa, tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada Anda pemirsa Dama TV, karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dama Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin diskusi bersama kami, boleh melalui chatting yang ada di YouTube Dama Televisi. Boleh Anda memberikan saran ataupun ingin memberikan komentar positif juga boleh pemirsa Dama TV. Nanti boleh dijawab juga oleh Bapak Dr. Muhammad Mahpur ya, apabila ada pertanyaan dari Anda pemirsa Dama TV. Baik, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan saya, yaitu apa hubungan antara sabar dan iman dalam perspektif Al-Quran ini Bapak? Jadi pandangan Al-Quran ini bagaimana memandang hubungan antara sabar dan iman? Ya, jadi sebenarnya akan selalu beririsan antara sabar dengan ini pertolongan Tuhan. Biasanya begitu. Atau sabar yang ini sebenarnya adalah istilahnya kekuatan yang luar biasa yang itu menjadikan di dalam Al-Quran ini disebut-sebut tanpa batas. Dan termasuk orang yang sabar ini adalah orang-orang yang ini ya disertai Tuhan gitu, disertai Allah, atau dia selalu dekat dengan Allah karena kesabaran itu. Bahkan tadi di pembuka tadi juga sudah dijelaskan bahwa innallaha ma'as-sabirin ya. Jadi ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Jadi sesungguhnya ini Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, makanya tadi rumusnya 1 ditambah 1 plus itu memang ajaib. Memang kelebihan dari orang sabar itu seperti itu, sehingga diapresiasi oleh Allah bahwa ketika kamu sabar sebenarnya ini Tuhan bersamamu. Sehingga jangan khawatir gitu, jangan khawatir bahwa misalnya kita harus tabah dengan penderitaan, harus misalnya berjuang dengan keterbatasan. Kalau kita menikmati itu, sebenarnya kenikmatan itu tidak lain adalah kita disertai oleh Allah itu. Jadi ditemani ya.
ditemani oleh Allah itu. Dan di sini juga disebutkan ini innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, ini kan makanya konsep tadi ya irisannya sangat dekat sekali. Tanpa batas itu kalau kita ingin sabar ya 1 tambah 1 2. Kalau nanti butuh lagi ditambah 1 tambah 1 lagi, sehingga tidak ada perkataan bahwa sabar itu ada batasnya. Misalnya jadi pertanyaan gini Bapak, apakah sabar ini merupakan karakter seseorang ataukah harus selalu ditumbuhkan begitu sabar ini? Kalau menurut saya yang selalu ditumbuhkan, karena iringannya adalah perjalanan hidup. Ya salah satu bisa disumbangkan dari ini cara kita belajar di dalam kehidupan. Maka kembali kepada kita lagi bagaimana kemudian di tahap-tahap berikutnya kita tetap akan ditantang untuk meningkatkan kesabaran kita. Dan disitulah kita juga harus belajar begitu. Kalau kita tidak belajar maka ya sebenarnya selesai sudah ini harusnya kita akan terjebak kepada situasi-situasi yang tadi mudah mengeluh, kemudian selalu merasa sulit, sehingga hidup kita menjadi nggak tenang begitu. Oleh karenanya itu di sini dijelaskan juga bahwa memang sabar itu kayak senjata tiada duanya, senjata tiada duanya. Jadi ini menarik sekali. Dan Allah sangat menyukai dengan orang-orang yang sabar ini, dan ini menjadi ya istimewa begitu, istimewa bagi manusia dan istimewa bagi Allah begitu. Di sini banyak sekali ayat-ayat yang kemudian menjelaskan hal itu. Apa ganjaran yang bisa kita terima ketika kita sudah bisa melampaui ujian, cobaan itu dengan sabar, Bapak? Apa yang kita peroleh ketika kita sudah sabar menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini? Jadi begini. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahum khairul lis-sabirin. Jadi sebenarnya begini, bahwa ini peristiwanya adalah ketika kamu dibalas orang dengan seperti apa begitu, misalnya dilukai, sebenarnya boleh Tuhan itu melukai. Jadi jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan sisaan yang ditimpakan kepadamu. Itu maksudnya bahwa ketika kamu dilukai dan lain sebagainya, ketika kamu nggak bersalah misalnya, maka boleh itu kamu membalasnya. Akan tetapi walain sobartum lahu, akan tetapi jika kamu bersabar, khairulis sabirin, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi ini selalu dikatakan lebih baik gitu. Jadi balasannya itu lebih baik. Bahkan di sini juga dijelaskan juga kesabaran itu bisa mengalahkan ini ya, kalau sedang ini situasinya berperang. Iyyakum minkum yasruna sabiruna yaghlibu mi'ata ini. Jadi jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Jadi ini ganjarannya. Artinya justru ketika kita bertengkar, yang disodorkan ini bukan kamu ikutlah bertengkar, tapi bersabarlah, maka kamu akan menjinakkan atau bisa mendamaikan pertengkaran ini, atau bahkan bisa mengalahkan ini kalau dalam situasi perang, Mbak ya. Jadi itu dijelaskan juga wa iyyakum minkum mi'atul yaghlibul ini ya, mi'atun yaghlibu alfan minalladzina kafaru. Jadi dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Nah, ini justru bukan senjata sebenarnya yang digunakan untuk mengalahkan musuh, tetapi sabar yang menjadi senjata yang paling utama. Ini kan sebenarnya aneh, tetapi menurut saya bahwa kesabaran itu menjernihkan orang. Kalau ini konteksnya perang misalnya dulu, akan menjernihkan taktik. Ada peristiwa begini, jadi ketika orang muslimin itu tidak sabar di dalam perang gitu, maka justru
justru kalah gitu, justru kalah, sehingga luput makanya ini bagian dari ini ya jihad yang luar biasa menurut saya sabar ini, karena perbandingan dari atau nilai kesabaran itu bisa mengalahkan musuh. Dari 20 orang yang sabar bisa mengalahkan musuh 200 orang. Baik. Jadi terus 100 orang yang sabar itu dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Nah ini kan menurut saya bukan tentang perangnya itu, tapi tentang bagaimana sebenarnya kita bisa menguasai banyak hal di dalam dunia ini kalau kita mau bersabar. Baik. Dan apalagi orang yang misalnya mau menuntut ilmu atau sedang berjuang mendapatkan sesuatu, berjuang dengan cita-citanya, berjuang dengan kemauannya atau harapannya, maka ya sabar ini adalah senjata, memang begitu. Dan itu mengalahkan misalnya hari ini misalnya saya dapat beasiswa, misalnya saya dapat kelebihan rezeki atau yang lainnya, atau hal-hal yang secara material itu bisa menjadikan alat kita untuk mencapai sesuatu, tapi itu sebenarnya masih lebih rendah posisinya dari sabar itu sendiri. Baik. Nah, begitu menurut begitu saya. Ya, ganjaran dari sabar gitu Bapak. Ya. Jadi mengapa kita diwajibkan untuk selalu bersabar seperti itu. Tapi memang sabar itu susah loh Bapak, sulit ya Bapak ya. Kalau terkadang ada sesuatu yang membuat kita itu marah, emosi begitu. Jadi kesabaran itu tidak bisa kita bangkitkan, atau tidak ada sabar, tidak ada istilah sabar kalau kita sedang misalkan marah, emosi seperti itu. Nah, mengapa Bapak sebagai manusia itu kita bisa seperti itu gitu? Ya karena di Quran itu juga dijelaskan begini, yang namanya sakilah, pola. Jadi dalam diri manusia itu ada sakilah, ada pola, ada pattern, atau ada istilahnya keunggulan, bakat yang ini sebenarnya dibentuk oleh manusia itu. Oleh karenanya sebenarnya kalau kita pahami sabar sebagai kebutuhan yang harus dilatihkan oleh manusia atau seseorang, maka sebenarnya itu juga bisa dilatihkan sejak dini menjadi tema-tema atau pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan emosi. Gitu. Dan ini sejak kecil bisa dilatihkan. Contohnya begini, saat saya kemarin baru diskusi sama beberapa ibu-ibu ini ya, wali murid. Baik. Bagaimana sebenarnya sejak anak ini bisa dilatih sabar. Karena biasanya anak itu kan karena egonya masih tinggi ya, masih ingin memenuhi bahwa aku harus terpenuhi kebutuhanku. Terjadi konflik begitu. Nah, disitulah sebenarnya sejak anak kecil pun kita bisa dilatih untuk sabar, mengelola emosi yang ada di diri kita itu, sehingga nanti kelamaan-lamaan akan terbiasa untuk menghadapi situasi-situasi yang kita tidak inginkan. Kontras dengan kita yang membangkitkan emosi marah, kemudian violent, kekerasan, dan kemudian balas dendam atau kembali pada situasi menyakiti diri kita sendiri misalnya. Maka ini bisa kita bangun sebagai suatu pembelajaran yang bertumbuh, termasuk hal-hal yang kita anggap sebagai ini ya, sebagai bagian dari ini cara kita mencapai sesuatu atau menuju sesuatu agar kita itu selalu berada dalam tahap-tahap yang normal gitu. Berada tahap-tahap yang normal itu juga bagian dari cara kita mengelola emosi. Nah, jadi menurut saya sabar ini memang mudah diucapkan dan menjadi tren gitu. Tapi kalau tidak dilatihkan ya susah, karena ada pola asuh yang berbeda menyebabkan orang bisa sabar, bisa nggak sabar. Begitu. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tetapi ada yang mau lewat satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan Bapak Dr. Muhammad Mahpur. Beliau merupakan dosen psikologi sosial UIN Maliki Kota Malang dan Presidium Agama Islam Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa masih membahas tema yang luar biasa, yaitu sabar dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang dengan berpedoman kepada Al-Quran. Nah, ini kalau kita segala sesuatu ya pemirsa ya, kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, tentunya hidup kita ini akan terang benderang ya Bapak ya, karena segala sesuatu itu ada pedomannya yaitu di Al-Quran. Begitukah Bapak Mahpur? Ya, jadi memang Al-Quran itu adalah tuntunan ya, tuntunan yang menjadi rujukan sepanjang zaman. Iya. Jadi maka di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran penting dalam hal kita untuk ini ya, berkhidmat terhadap kehidupan. Baik. Termasuk kalau hari ini misalnya ada usaha-usaha untuk introspeksi diri, usaha-usaha untuk tabayun, artinya mengkonfirmasi segala hal yang ada kaitannya dengan informasi. Maka sebenarnya ya kita tetap harus menyesuaikan diri dengan ini, dengan perkembangan zaman, dan bagaimana kesabaran itu juga inline atau sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan kita hari ini, bagaimana itu bisa terpenuhi dengan cara yang baik lah, yang normal, dengan cara yang sehat. Saya kira begitu Mbak. Jadi kalau manusia misalkan ada suatu masalah atau kesulitan, kalau berpedoman pada Al-Quran, insya Allah ini selalu menjadi hamba yang selalu beriman ya Bapak ya. Jadi kan hudan linnas itu, jadi petunjuk bagi manusia itu. Jadi ya tergantung pada ini bagaimana kita selalu belajar dari Al-Quran. Ya kisah-kisah itu banyak sekali di Al-Quran itu, kisah-kisah itu banyak sekali. Satu contoh misalnya ada kisah yang ini ya, kisah-kisah yang unik di dalam Al-Quran. Contohnya ada nabi yang ada nabi yang misalnya menurut kita tersiksa, menurut kita tidak berkecukupan, itu juga ada gitu. Jadi banyak hal yang kemudian kita bisa dapatkan gambaran-gambaran dari Al-Quran itu, termasuk cerita-cerita tadi yang mana tergantung kebutuhannya lah, tergantung kebutuhan kita mau apa sih sebenarnya gitu. Dan itu juga bagian dari salah satu kita untuk mengkontekstualisasikan isi dari Al-Quran itu pada kebutuhan kita hari ini seperti apa. Gitu. Bapak menyambung dari pembicaraan Bapak, bagaimana ini Al-Quran mendorong kita untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Ya kalau menurut saya ini Bapak, ekonomi ini adalah akar sebuah masalah. Begitu Bapak. Jadi ada yang bilang kalau kita memiliki ekonomi yang baik itu, maka segala persoalan itu bisa diselesaikan begitu ya. Menurut Bapak, pandangan Bapak sendiri, apakah statement saya ini betul ataukah ada salahnya? Selain ini ya, selain kita untuk ikhtiar itu ada ajaran atau tuntunan tentang ikhtiar. Jadi selalu bekerja. Satu. Selalu bekerja, selalu mencari. Terus ada lagi tuntunan untuk kita berbagi. Nah, termasuk ini zakat, terus sedekah, infak. Ini kan sebenarnya adalah bagian dari salah satu cara kita untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sebenarnya bukan perjuangan mandiri seorang diri bagi yang ingin memenuhi kebutuhan ekonomi, tapi itu sebenarnya kebutuhan ekonomi itu adalah menurut saya menjadi tanggung jawab banyak orang. Sehingga kalau hari ini misalnya banyak orang miskin, misalnya banyak orang miskin karena tidak terpenuhi kebutuhan ekonomi, ya maka ada prinsip berbaginya yang barangkali tidak terimplementasikan. Tidak ini unsur-unsur pemerataan, unsur-unsur kesejahteraan bersama tidak terpenuhi. Padahal di Al-Quran atau di Islam sendiri sudah itu menjadi bagian dari rukun Islam kan ya, di zakat itu termasuk. Ini adalah simbol bahwa sebenarnya
kebutuhan pribadi, kebutuhan ekonomi itu tidak semata-mata kebutuhan individu atau perjuangan individu, tapi sebenarnya adalah bagaimana ini modal sosial umat Islam atau modal sosial bangsa dan negara ini juga harus sharing kapital ekonominya ini. Baik. Sehingga kita bisa menerapkan zakat, infak, sedekah dan hal-hal yang ada kaitannya dengan pemenuhan ekonomi ini bisa menjadi perjuangan bersama gitu. Karena menurut saya juga ini Mbak, hari ini saya lihat ya, dana-dana sosial itu besarnya bukan main begitu. Itu kan sebenarnya bisa mengatasi beberapa hal yang ada kaitannya dengan misalnya kemiskinan, kemudian pertumbuhan usaha-usaha mula begitu. Jadi menurut saya tidak hanya tuntutan tentang kerja keras, ya, banyak sekali bahwa kita kalau mau memenuhi kebutuhan ekonomi kita, termasuk kebutuhan keluarga, anak-anak, ya harus bekerja keras gitu loh, harus bekerja keras. Maka dengan bekerja keras dengan tangan kita sendiri, maka sebenarnya kita juga akan bisa mengubah hidup kita, termasuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau mengubah nasib diri seseorang kecuali dengan tangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa Allah memberi kesempatan pada kita agar kita bisa berbuat sesuatu gitu. Nah, berbuat sesuatu ya tergantung pada skillnya, tergantung pada kemampuan dirinya, tergantung pada sumber daya apa yang bisa dikelola begitu. Jadi menurut saya irisannya dengan sabar adalah upaya-upaya ini ya, upaya-upaya kita untuk selalu ini berkembang menjadi orang-orang yang penuh perjuangan gitu. Karena ini tuntutan ekonomi ya, apalagi sekarang zaman sekarang ini zaman sekarang ya luar biasa. Bapak. Luar biasa gitu. Banyak pekerjaan yang dialih fungsikan dengan teknologi. Dan kemudian menyingkirkan tenaga-tenaga manusia. Bapak. Kemudian pengangguran menjadi meningkat. Nah, sekarang itu juga harus dimaklumi dan disadari. Tetapi tidak juga sebagai individu itu harus berpangku tangan dan kemudian menyerah begitu saja. Menyerah atau kemudian berkeluh kesah bahwa saya ini kena apa namanya? Efisiensi, kena pemecatan misalnya. Meskipun pada akhirnya ya ini tanggung jawab bersama, tapi secara individu kita selalu harus siap begitu dengan keadaan-keadaan yang hari ini berkembang dan perubahan, namanya disruption ya. Jadi kekacauan yang hari ini terjadi itu menyebabkan pilihan-pilihan ekonominya bergeser banyak gitu. Nah, saya kira dalam hal ini menjadi penting bagi setiap orang pun untuk selalu belajar memenuhi nafkah dirinya sendiri atau memenuhi nafkah bagi orang lain, karena ini menjadi bagian dari kewajiban. Apalagi yang sudah berumah tangga ya. Jadi ini mencari nafkah, tentunya bekerja yang secara umum ya diharuskan. Diharuskan karena kita sudah diberi banyak hal bahwa kita harus mengembangkan seluruh potensi ini. Walaupun itu tidak mudah Bapak ya, tidak mudah untuk menghadapi tantangan zaman sekarang, apalagi kalau kita bicara tentang ekonomi begitu Bapak. Sulitnya mencari pekerjaan, kalau dapat saya kembangkan, sulitnya mencari pekerjaan, lapangan kerja yang semakin sulit seperti itu. Nah, itu membuat tantangan besar orang dan sehingga membuat diri ini kurang sabar begitu menghadapi cobaan tersebut. Akhirnya mohon maaf Bapak, banyak terjadi kriminalitas meningkat dan sebagainya. Nah, tadi innallaha la yughayyiru. Jadi Allah tidak mengubah nasib suatu kaum atau seorang kecuali dengan tangannya sendiri. Maksudnya tidak hanya bersabar atau tidak hanya kita seperti yang Mbaknya sampaikan, tetapi di situ ada kontekstualisasi terkait dengan kreativitas. Hari ini sebenarnya bukan tentang batasan-batasan
pekerjaan yang semakin bergeser ya. Baik. Tetapi juga butuh yang namanya kreativitas atau inovasi. Iya. Contohnya sekarang pertanian. Pertanian ini sebenarnya adalah ini ya bagi kita sebagai umat Muslim bahwa sebenarnya laut, air, udara, Iya. tanah ini sebenarnya adalah potensi. Nah, jadi maka berserikatlah, ada istilah itu, berserikatlah untuk mengelola ini. Nah, kalau hari ini bergeser, contohnya aja hari ini Menteri Pertanian kalau nggak salah, Iya. harus mendorong yang namanya insentif 10 juta bagi anak muda yang mau bertani. Petani milenial itu ya. Petani milenial. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat, memang hari ini kalau pertaniannya sifatnya konvensional, ini sebenarnya kita semakin hari semakin kufur kalau kita membiarkan itu. Jadi ada salah, nggak tahu salah generasi atau salah belajarnya kita untuk mengelola sumber daya alam ini. Jadi hari ini pertanian harus juga dikreasikan dengan kemajuan teknologi, dan ini bagian dari kapasitas kita untuk bertumbuh, berkembang seiring dengan tuntutan zaman itu. Dan ini kita tidak boleh menyerah itu. Jadi Islam juga mengajarkan bahwa selalu menyesuaikan diri dengan lingkunganmu, karena kita juga akan jauh lebih tahu bagaimana sebenarnya ilmumu hari ini itu juga harus relevan dengan hari ini gitu. Baik Bapak, nah, ini penting. Kita lanjutkan lagi Bapak ya. Setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bapak Muhammad Mahpur. Bapak Dr. Muhammad Mahpur, beliau merupakan dosen psikologi sosial UIN Maliki Kota Malang dan Presidium Agama Islam Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu sabar dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang dengan berpedoman kepada Al-Quran. Saya mengingatkan Anda kembali pemirsa Dama TV, karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dama Televisi. Boleh Anda memberikan saran atau komentar positif melalui chatting ya pemirsa Dama TV. Dan Anda juga bisa like, komen, dan juga subscribe YouTube Dama Televisi. Terima kasih pemirsa Dama TV, dan saya lanjutkan lagi ini di segmen kita terakhir ya pemirsa Dama TV, yaitu sabar dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang dengan berpedoman kepada Al-Quran. Ya Bapak, pertanyaan saya selanjutnya ini, apa dampak positif dari sabar terhadap kesehatan mental dan spiritual menurut ajaran Al-Quran? Apa yang bisa kita dapatkan ya, terutama untuk kesehatan mental dan spiritual ketika seseorang ini sudah bisa menerapkan arti sabar begitu? Ya, ada hikmah yang mana kalau tidak salah ingat itu Imam Syafi'i. Jadi terutama terkait dengan menuntut ilmu. Jadi kalau kamu menuntut ilmu, di situ tuh hikmah itu, maka bersabarlah dengan peluh ya. Peluh itu keringat ya. Dengan keringat. Jadi hari ini kadang keluhan orang ya, keluhan guru dan keluhan mungkin dosen ini adalah bedanya daya juang mencari ilmu dan tahan terhadap tekanan-tekanan di dalam mencari ilmu. Nah, hari ini dikeluh kesahkan sebagian orang. Jadi menurut saya yang pertama yang paling penting adalah bagaimana kita ini dituntut untuk ini ya, untuk berjuang tanpa lelah, meskipun peluh itu menjadi salah satu bagian ongkos dari diri kita, penderitaan misalnya, kesulitan, terus kemudian tantangan, kompetisi, maka kita perlu itu untuk selalu bersabar begitu. Kalau kita tidak bersabar, ya tentunya yang terjadi adalah kita nggak sehat gitu. Akhirnya seperti tadi, kita tidak bisa mencukupkan dan menjadi sederhana ketika kita berproses untuk mencari sesuatu. Kadang orang ini tuntutannya berlebih, sementara usahanya tidak sebanding atau usahanya belum sebanding dengan harapannya. Orang kemudian ingin cari
cepatnya. Iya. Akhirnya kejebak ke judi online. Nah, marak terjadi di Indonesia, Bapak. Betul. Iya. Nah, jadi orang kemudian ya karena barangkali pergeseran ini ya, cara kerja kita untuk mendapatkan uang, iya. nah, maka ya sebagian di antara kita memang mengalami kesulitan. Iya, tapi Bapak. dengan bersabar, maka kita bisa memilih gitu ya, memilih atau menyikapi situasi sulit itu dengan sungguh-sungguh gitu. Sehingga kita tidak semena-mena mencari jalan pintas. Dan hari ini godaannya adalah jalan pintas. Betul. Karena juga tersaji di sekitar kita, bahkan mudah kita akses untuk jalan pintas itu. Jadi hal-hal inilah yang kemudian bagaimana kita bisa memandang secara jernih apa yang tampak buruk dan apa yang tampak tidak masuk akal kadang itu. Nah, oleh karena itu kesabaran emosional, sekali emosi kita ini juga kita harus kelola dengan baik, meskipun ini menjadi tantangan kita semuanya. Jadi PR saya misalnya profesinya sebagai dosen atau sebagai pendamping masyarakat atau sebagai orang yang memenuhi kebutuhan keluarga, Bapak, juga memiliki tantangan yang sesuai dengan karakteristik perkembangan saya, dan itu juga tetap membutuhkan kesabaran. Artinya orang yang mapan sekalipun tetap butuh kesabaran. Inilah yang menjadi bagian dari situasi yang penting bagi kita. Kemudian kita tidak terlalu transaksional kadang itu. Apalagi ini berhubungan dengan orang lain. Betul. Kadang kalau saya melakukan A, kamu harus balikin saya B misalnya. Nah, ini kan terlalu transaksional. Itu juga menjadikan kita tidak sehat secara mental. Karena ada hal-hal yang tidak harus kita tuntut kembali, tetapi kita harus mendorong bahwa ini kita itu peduli ya, peduli, terus kemudian berkontribusi berkontribusi. Ada hal-hal yang selalu kita tidak ukur dari segi transaksional. Kadang yang menjadikan kita masuk dalam perangkat godaan-godaan emosional buruk yang tidak bagus. Ya, ini kadang hal-hal yang sifatnya transaksional, mengharap kembali, yang kadang itu ekspektasinya nggak sama gitu. Kecuali begini, kecuali itu ada hubungannya dengan jasa, dengan hal-hal yang misalnya ada hukum ekonomi, itu memang mengikuti hukum ekonomi. Tapi ketika kita berhubungan sosial dengan orang lain, maka sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita sadari bahwa jangan transaksional untuk tidak menjadikan orang marah. Kadang-kadang gini, kita sudah menolong orang, kemudian kita mengharap sesuatu begini kok nggak kembali pada orang. Akhirnya kita menarasikan diri kita, waduh saya sudah berbuat seperti ini, seperti ini. Ya, itu menodai itu ya. Tadi ada hubungannya dengan ikhlas juga gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kita bisa melatih emosi kita itu dengan ikhlas gitu, sehingga tidak transaksional, sehingga semuanya bisa kita seimbangkan antara kebutuhan yang memang sifatnya itu memang kita butuh, ada kebutuhan yang sifatnya itu kita berkontribusi gitu. Nah, upaya-upaya kita untuk berkontribusi ini juga bagian dari ini tadi, mendidik kita untuk sabar gitu ya. Tapi kalau kita transaksional ya kita selalu menodai emosi kita itu dengan kepuasan, keseimbangan ini ya, timbal balik timbal balik yang selalu diukur sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ini menjadi nggak sehat juga begitu loh. Begitu ya, Pak. Ya, sekali lagi mengukur kadar antara hal-hal yang harus kembali pada diri kita dan hal-hal yang tidak harus kembali pada diri kita, atau hal-hal yang seharusnya kita penuhi sama hal-hal yang sebenarnya ini tidak harus dipenuhi pun juga nggak masalah. Nah, inilah yang kemudian mendewasakan emosi kita menjadi orang yang lebih sabar tadi. Jadi rumusnya itu sabar dan ikhlas ya 1 + 1 sama dengan, kembali lagi seperti itu, jangan sampai dikurangi -1 begitu. Baik, luar biasa sekali. Kemudian Bapak, apa sikap yang harus diambil jika sabar kita mulai goyah di tengah tantangan zaman? Jadi
solusi yang tepat seperti apa Bapak agar tidak goyah? Karena perkembangan zaman ini yang era disrupsi ya Bapak ya, besar-besaran sekali ini perubahannya. Agar tidak goyah bagaimana? Hari ini satu aja barangkali. Gini, nggak kagetan. Nggak kagetan ya? Nggak kagetan. Baik. Satu, tidak kagetan. Orang yang tidak kagetan ini bisa berinteraksi dengan zamannya, menyesuaikan dengan zamannya. Dan Islam juga menganjurkan bahwa berdialoglah atau berkomunikasilah atau mendidiklah anak-anakmu dengan zamannya, zaman anaknya, bukan zaman kita. Nah, ini salah satu bagian dari, menurut saya, ojo kagetan, terus bisalah menyesuaikan diri dengan ini perubahan zaman ini. Jadi kalau hari ini misalnya terkait dengan dunia ekonomi, maka kita tidak bisa lepas harus juga belajar tentang ini teknologi. Belajar tentang informasi. Belajar tentang ini ya, kalau bahasa kerennya algoritma data dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu. Dan memang sekarang bergeser. Jadi ada cerita begini. Toko hari ini itu kadang gini, kalau kita memenuhi kebutuhan ekonomi, ini ada satu kisah keluarga saya bahwa ketika mendirikan suatu usaha baru, toko sekarang ternyata orang beli itu kayak drive-thru itu di desa, Mbak. Oh, di desa sudah. Di desa. Jadi misalnya si penjual tokonya diteriakin dari luar, saya butuh ini, ada enggak? Gitu. Tanpa turun. Kemudian ada. Kemudian penjualnya datang memberikan begitu, terus kemudian langsung, dan itu menjadi perilaku baru. Mohon maaf, itu sudah di lingkungan desa Bapak ya? Desa itu. Jadi drive-thru toko kecil, kalau namanya hari ini toko kelontong ya. Ini perilaku drive-thru-nya sudah ada. Saya juga heran. Katanya, loh ini gaya membeli baru, membeli baru yang ini juga ramai begitulah. Ini loh maksud saya, bahwa kita jangan kagetkan bahwa perubahan perilaku, perubahan cara berpikir, skill-skill baru selalu bergeser dari waktu ke waktu, dan ini sekarang adalah sangat cepat. Maka menurut saya ini jangan kagetan. Jangan kagetan, menurut saya tips yang paling penting sehingga kita tetap ini tidak reaktif, dengan situasi ini, dan tidak terjebak pada hal-hal yang selalu membakar kemarahan kita, karena kita selalu terkejut terlalu terkejut dengan situasi-situasi baru. Saya kira itu, Mbak. Jadi penting bagi kita untuk selalu terbuka dengan situasi baru, dan kita bisa belajar dari anak-anak kita, dan belajar dari generasi hari ini, dan itu sangat di dalam dunia pendidikan dan di dalam hasanah keislaman itu selalu dianjurkan bahwa setiap zaman ini akan membawa konsekuensi, dan setiap konsekuensi itu harus dipelajari. Sehingga kalau kita jadi seorang agamawan ya tidak reaktif. Kadang karena tuntutannya yang lama ini di agama seperti itu, kemudian situasi yang baru seolah-olah ini kok nggak ada dalilnya ya, kok ini nggak ada ajarannya seolah-olah seperti itu, akhirnya menjadi reaktif yang akhirnya menolak perubahan. Nah ini yang kemudian menjadikan kita mudah marah gitu, mudah terkejut. Gitu ya. Kesimpulannya jangan reaktif dan jangan kagetan. Baik Bapak Mahpur, luar biasa sekali. Saya mendapatkan ilmu yang luar biasa, dan semoga pemirsa Dhamma TV ini juga dapat menyerap segala ilmu dan manfaat untuk Anda pemirsa Dhamma TV. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Mahpur. Saya selalu mendoakan Bapak sehat selalu, sukses selalu, dan semoga amin. Dialog kita pada kesempatan kali ini dapat menjadi ladang pahala untuk Bapak. Amin ya Rabbal alamin. Bersifat diskusi saja. Terima kasih. Saling berbagi pengalaman. Sekali lagi terima kasih Bapak. Semoga kita bisa silaturahmi lagi di kesempatan yang lebih baik. Sangat senang.
Baik pemirsa Dharma TV, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind. Tetap selalu saksikan program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dharma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.